Clarissa berjalan pelan menuju halaman rumah milik Thomas. Di sana, terlihat berjajar mobil mewah yang terparkir di halaman cukup luas itu. Sungguh, hatinya kini tak karuan. Jantungannya berdegup kencang sekali. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah melihat kekasihnya justru menyematkan cincin pada gadis lain. "Selamat datang, Nona," sapa seorang pelayan yang bertugas menyapa tamu undangan yang baru datang. Di dalam rumah, suasana terlihat begitu riuh. Meskipun acara yang diselenggarakan bersifat privat dan hanya mengundang tamu tertentu, nyatanya tamu yang hadir cukup banyak. Mata Clarissa berkeliling. Di mana Thomas? Apakah acara pertunangannya sudah dimulai? Gumamnya. Baru saja dia bertanya-tanya dalam hati, mendadak dua orang turun dari arah tangga dan segera disambut dengan riuh tepuk tangan oleh para tamu undangan. Keduanya adalah Thomas dan Meilin. Masing-masing menerbitkan senyuman di wajahnya. Senyuman yang seolah menggambarkan bahwa keduanya kini sedang diliputi kebahagiaan. Clarissa menatap nanar pada sosok Thomas dan gadis di sebelahnya. Matanya mulai berkaca-kaca saat dengan jelas melihat kedua tangan mereka saling berkaitan. "Semudah itukah kamu berpaling, Tom? Di mana janjimu?" lirih Clarissa. Sebutir air mata lolos begitu saja, membasahi pipi putihnya. Tak ada yang tahu akan hal itu. Semua orang memusatkan perhatian pada Thomas dan Meilin. Sungguh, ingin sekali rasanya Clarissa berlari ke arah Thomas, menanyakan bagaimana perasaannya saat ini. Kenapa dia bisa dengan tega melaksanakan acara pertunangan dengan wajah berbinar? Namun, semua itu tidak mampu Clarissa lakukan. Hatinya kini sedang hancur. Kakinya seolah lumpuh dan hanya mampu duduk di salah satu kursi, sambil memandangi Thomas dan gadis itu dari kejauhan. "Anda baik-baik saja, Nona?" tanya seorang pelayan yang hendak menyodorkan air minum pada Clarissa. "Ya, aku tidak apa-apa," ujar Clarissa sambil membasuh air matanya. Untuk menyamarkan kesedihannya, dia mengambil satu minuman dari nampan pelayan itu dan tersenyum padanya. Clarissa berusaha menguatkan hatinya untuk menyaksikan acara pertunangan kekasihnya sendiri hingga selesai. Hatinya terasa kaku, sakit sekali. Saat Thomas menatap wajah gadis itu sambil tersenyum, lalu menyematkan cincin berlian kecil ke jari manisnya, keduanya sungguh terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang berbahagia. Mendadak, sebuah senyuman miris terbit di sudut bibir Clarissa. "Aku pernah merasakan hal yang sama seperti gadis itu. Bahagia saat kau menyematkan cincin di jariku," ujarnya sambil menatap cincin pemberian Thomas. "Bedanya saat itu, tak ada seorang pun yang menyaksikan selain kita dan Tuhan. Mungkin akan jauh lebih menyenangkan jika banyak orang yang menyaksikannya seperti saat ini. Terutama orang tuamu, Tom," sambung Clarissa, berbicara pada bayangan Thomas yang dia tatap lekat sejak tadi. Acara pertunangan telah berakhir. Banyak tamu undangan mulai berpamitan satu persatu setelah mengucapkan selamat pada Thomas dan Meilin. Tiba kini giliran Clarissa mendekat ke arah Thomas. Dia berusaha sekuat tenaga mengumpulkan nyali dan meneguhkan hatinya untuk bisa berjalan dengan tegar ke hadapan Thomas. "Semoga kalian bahagia dengan pertunangan ini," ucap Clarissa pada Thomas yang memunggunginya. "Terima. Clarissa. Kau ada di sini." Thomas begitu terkejut dengan kehadiran kekasihnya. Dan yang paling mengejutkan baginya adalah mengetahui bahwa Clarissa pasti menyaksikan semua acara hari ini. "Aku sudah katakan padamu bahwa aku akan menyusulmu kemari. Apakah aku sudah terlambat? Tidak bisakah kamu menungguku sehari saja?" ujar Clarissa yang tak bisa lagi membendung air matanya. Thomas merasa ikut hancur saat melihat kekasihnya mengeluarkan air mata kesakitan. Dan yang paling membuatnya merasa bersalah, justru dialah penyebab air mata itu deras mengalir dari pelupuk mata bening Clarissa. Meilin hanya bisa menatap bingung dan mematung melihat adegan di depan matanya.
Dalam hatinya bertanya-tanya, diakah perempuan yang akan dinikahi oleh Thomas? Cantik. Cla, semua yang kamu lihat tidak seperti yang kamu pikirkan. Izinkan aku menjelaskan semuanya, Cla. Thomas berusaha meraih tangan Clarissa, tetapi Clarissa dengan tegas menolaknya. Jangan sentuh aku, To. Itu akan membuatku terlihat seperti perempuan yang harus dikasihani. Bahagialah kalian, aku akan baik-baik saja. Kata Clarissa, terdengar sangat nelangsa. Cla, tunggu. Clarissa. Thomas berseru, berusaha menghentikan langkah Clarissa. Sialnya, saat dia menyebut nama Clarissa, tatapan papanya justru ikut terpusat pada Clarissa yang tengah berlari. Kini Tuan Kim menjadi tahu wanita yang selama ini disukai oleh anaknya. Thomas justru menghentikan langkahnya. Tak ingin membuat papanya marah atau berbuat hal yang tidak diinginkan terhadap Clarissa. Dia hanya bisa terus meminta maaf pada bayangan Clarissa yang semakin menjauh darinya. Cla, aku berjanji akan menjelaskan semuanya kepadamu. Ucap Thomas dengan tekad. Kamu cantik sekali, Put. Lihatlah. Ujar Amira, memuji Puput yang kini telah dirias dengan sangat cantik oleh penata rias di salah satu salon. Puput ikut tersenyum menatap cermin di hadapannya. Dia pun sangat mengagumi sosok wanita yang ada di dalam cermin itu. Dan yang jauh lebih membuatnya tidak percaya, itu adalah pantulan dirinya. Terima kasih, Nona, ujar Puput. Setelah hampir seharian keduanya di salon untuk merawat tubuh, lalu berganti ke salon lain untuk memoles wajah mereka, Puput dan Amira kini memutuskan untuk pulang. Sebentar lagi, Nicholas sampai di rumah. Kita harus segera bergegas pulang, Put. Amira memerintahkan Puput untuk bergegas. Beberapa saat setelah Amira sampai di halaman rumah, dari arah belakang, mobil Nicholas juga masuk ke halaman. Apakah kalian juga baru saja datang? Tanya Nicholas yang mengetahui istrinya baru turun dari mobil. Iya, kami ada urusan sebentar, jawab Amira. Urusan apa? Tanya Nicholas, mengernyitkan dahinya. Urusan wanita, laki-laki tak perlu tahu. Sahut Amira sambil memicingkan matanya. Ken, bagaimana menurutmu? Apakah Puput tampil cantik hari ini? Tanya Amira lagi, mengalihkan pandangannya pada Ken yang berdiri tak jauh dari suaminya. Ken, yang mendadak mendapatkan pertanyaan seperti itu, segera menoleh ke arah Puput yang juga tak jauh dari Amira. Justru Puput kini menunduk malu-malu untuk menunjukkan wajahnya. Put, angkatlah wajahmu. Hardik Amira. Puput pun mengangkat wajahnya perlahan, lalu menatap ke arah Ken sambil tersenyum kikuk. Mata Ken seketika melebar. Ada sedikit rasa terkejut melihat perubahan di diri Puput. Untuk beberapa saat, Ken hanya terdiam memandangi wajah Puput yang terlihat berbeda. Cantik, kata Ken. Kata itu lolos begitu saja dari mulutnya. Bahkan Nicholas sampai menatap terkejut ke arah asisten pribadinya itu. Dia tahu betul Ken bukan orang yang mudah memuji. Tapi apa yang baru saja Ken katakan? Apakah telinga Nicholas salah mendengar? Ken baru saja melontarkan pujian pada Puput pula. Seketika, Puput kembali menunduk, malu hanya karena satu kata singkat dari Ken. Ken, sepertinya kamu membutuhkan secangkir kopi. Matamu mungkin sangat lelah hari ini. Kata Nicholas yang masih tak percaya. Buk. Sebuah hantaman mendarat di lengan Nicholas. Amira lah yang melakukan itu. Apa maksudmu? Ujar Amira, sedikit berdesis. Itu sakit, sayang. Protes Nicholas sambil memegangi lengannya. Kalian bisa pulang. Tita Amira pada Ken dan Puput. Amira tak sabar melihat keduanya saling berduaan dalam mobil yang sama. Hei, aku dan Ken masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan. Kenapa kamu menyuruhnya untuk pulang, sayang? Protes Nicholas. Ini sudah lewat jam kerja, sayang. Lagi pula, apakah kamu tidak merindukan aku?
Amira mengerlingkan matanya, berusaha membujuk suaminya untuk melepaskan Ken bersama Puput. Dengan jari-jari lentiknya, Amira membelai wajah tampan suaminya, lalu berbisik lembut, "Aku sudah selesai melewati masa nifasku." Amira tersenyum penuh arti pada suaminya. "Benarkah?" tanya Nicholas, girang, yang disambut anggukan mantap dari Amira. "Cepatlah pulang, Ken. Kenapa masih ada di sini?" Nicholas kini justru mengusir Ken. "Baik, Tuan," jawab Ken. "Dan satu lagi, mungkin besok aku akan datang terlambat ke kantor. Kosongkan agenda pagiku. Karena aku pasti akan sangat kelelahan setelah malam yang panjang," sambung Nicholas sambil melirik ke arah istrinya. Amira kini melebarkan matanya, terkejut sekaligus merasa takut. Ada sedikit penyesalan dalam dirinya. Kenapa dia harus menggoda suaminya yang begitu bersemangat? "Sepertinya kau banyak bersenang-senang hari ini bersama Nona Amira?" tanya Ken pada Puput, yang sejak masuk ke dalam mobil justru membuang wajahnya keluar jendela. Entah kenapa, mendadak Puput merasa canggung pada Ken. Apalagi saat Ken mengatakan dirinya cantik. Astaga, sungguh badannya kini terasa sangat ringan, serasa ingin terbang ke langit. Itulah kenapa sejak tadi dia memegangi sabuk pengamannya, khawatir benar-benar terbang jika tak berpegangan. Iya. Nona Amira mengajakku ke salah satu salon langganannya, jawab Puput singkat. Sungguh, dia merasa sangat canggung. Untuk menjawab pertanyaan Ken pun, dia hanya sesekali menatap kilat ke arah Ken, lalu kembali mengalihkan pandangannya keluar. Ken kembali melirik ke arah Puput. Entah kenapa, rasanya ingin sekali lebih lama melihat wajah Puput yang sedikit berbeda ini. Pembicaraan apa lagi yang harus dia ucapkan agar situasi ini tak hening? "Put," panggil Ken. "Ya." Puput kini menoleh ke arah Ken, menunggu sejenak apa yang mungkin akan Ken katakan. Ken justru terdiam menatap ke arah Puput, karena sungguh tak ada hal yang ingin dia katakan. Hanya ingin memandangi Puput, itu saja. Sebuah kilatan cahaya terang membuat keduanya terkejut. Seketika, keduanya menoleh bersamaan ke sumber cahaya. "Astaga!" seru Ken. Ken segera membanting setir ke kiri, kembali ke lajur jalannya. "Ken, apa yang kau lakukan? Kau baru saja akan membuat kita mati bersamaan." Sentak Puput, kembali menampakkan sikap barbarnya. "Aku tidak sengaja melakukannya," seru Ken, tak mau disalahkan. "Hish. Kau memang selalu ceroboh," cibir Puput yang merasa kesal. "Apa? Bukankah kau yang biasa melakukan itu? Aku baru sekali melakukan kelalaian," bantah Ken. "Tapi satu kelalaianmu akan membuat kita mati. Kau tak lihat, persis di depan kita ada truk." Puput masih menyalahkan Ken. "Tapi aku bisa gesit menghindarinya, bukan?" sahut Ken, membela diri. "Sama saja," ketus Puput. "Ini semua terjadi juga karena kamu," celetuk Ken. "Aku? Kenapa aku?" sentak Puput, merasa heran sekaligus kesal mendadak disalahkan. Ken hanya mendelik, menahan kesal sekaligus merasa canggung. Kenapa dia bisa kelepasan mengatakan hal itu? Dia tak akan bilang jika beberapa saat lalu dia terpana dengan perubahan Puput hingga nyaris menabrak truk. Ken memilih diam, mengabaikan pertanyaan Puput yang masih mendelik kesal karena tiba-tiba disalahkan. Beberapa saat kemudian, keduanya terdiam dengan pikiran masing-masing. "Kita sudah sampai," ujar Ken, menghentikan mobilnya. "Aku tahu," ketus Puput, lalu turun begitu saja dari mobil dan berjalan mendahului Ken. Ken hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum tipis. Lalu, matanya tercuri pada benda dalam paper bag di jok belakang. Aku melupakannya," kata Ken sambil mengambil paper bag miliknya. Dia membuka sedikit untuk melihat isinya, satu set peralatan makeup. Siang tadi, saat jam istirahat, Ken sengaja pergi ke Metro Kosmetik untuk membelinya secara diam-diam.
Nicholas pasti akan sangat curiga jika mengetahui hal ini. Bagaimana caranya aku memberikan ini? Apakah aku tinggalkan saja di depan kamarnya? Gumam Ken, memikirkan cara agar tak terlihat mencolok bahwa dia sengaja membeli peralatan makeup untuk Puput. Ken kembali menoleh ke arah Puput, yang kini sudah masuk ke dalam lift. Iya, sebaiknya memang begitu. Ujar Ken, memutuskan apa yang akan dia lakukan. Dia berjalan pelan menuju unitnya, berharap Puput sudah masuk saat dia sampai di sana. Benar perkiraan Ken, Puput sudah masuk ke unitnya. Ken bernapas lega, lalu tersenyum melihat barang bawaannya. Dengan hati-hati, dia menaruh paper bag itu di depan pintu Puput. Dia mengetuk pintu Puput beberapa kali dan segera masuk ke unitnya sendiri, tak ingin Puput tahu bahwa dialah yang memberikan semua itu. Siapa yang mengetuk malam-malam? Apa ini? Apakah seseorang sengaja meninggalkan ini untukku? Gumam Puput saat menemukan sebuah paper bag di depannya. Ken membuka sedikit pintu unitnya untuk mengintip. Atau ini bukan untukku? Ada orang salah alamat menaruhnya di sini. Kata Puput lagi sambil menoleh ke kiri dan ke kanan. Segera, Ken menutup pintunya pelan, lalu kembali membukanya sedikit setelah merasa aman. Memang apa isinya? Tunggu. Apakah ini semacam bom? Astaga. Ada orang yang berniat jahat padaku. Ujar Puput, menjauhkan paper bag di depannya hingga terjatuh dan mengeluarkan beberapa isinya. Puput mengernyitkan dahinya, mengamati sesuatu yang menggelinding dari balik paper bag. Bukankah itu lipstik? Apakah sekarang bom dirakit dalam bentuk lipstik? Atau itu semacam granat? Jika aku menyentuh bagian tertentu, dia akan meledak seketika. Kata Puput lagi, kembali berargumen pada dirinya sendiri. Ken hanya menghela napas panjang sambil memejamkan matanya sejenak, merasa konyol dengan tingkah Puput yang absurd. Astaga! Aku harus meminta bantuan Ken. Kata Puput, berjalan menuju unit Ken. Seketika, Ken menutup pintunya cepat. Ken, buka pintunya. Seru Puput sambil mengetuk pintu Ken dengan sangat keras, nyaris membuat gendang telinga Ken pecah, mengingat dia berada di dekat pintu. Apa? Ujar Ken ketus, seolah terganggu dengan ulah berisik Puput, meskipun sesungguhnya dia memang benar-benar merasa terganggu beberapa saat lalu. Ken, kau harus membantuku. Ada seseorang misterius yang mengirimkan sesuatu. Mungkin itu sejenis bom atau semacamnya. Terang Puput, terlihat panik. Tidak ada orang yang mengirimkan benda seperti itu untukmu. Sahut Ken, menyepelekan. Bantu aku memeriksanya. Ujar Puput sembari menarik tangan Ken. Mau tak mau, kini Ken mengikuti kemauan Puput, memeriksa benda-benda yang ada di dalam paper bag, meskipun sebenarnya dia sudah tahu apa saja isinya. Tentu saja, dia sendiri yang menaruhnya di sana. Ini semua adalah peralatan makeup. Tidak pernah ada bom yang dirakit membentuk peralatan makeup seperti ini. Terang Ken. Benarkah? Jadi ini benar-benar perlengkapan makeup. Apakah itu benar ditujukan untukku? Tanya Puput, masih merasa ragu. Tentu saja, ini ada di depan unitmu. Jawab Ken. Benarkah? Sahut Puput, tampak girang. Dengan mata berbinar, dia memperhatikan setiap alat makeup yang ada di dalam paper bag itu. Tunggu sebentar. Mendadak raut wajah Puput berubah. Bagaimana jika di dalam makeup ini ada racun yang akan merusak wajahku? Katanya lagi, kembali curiga. Kau terlalu banyak menonton drama. Mana mungkin ada orang yang menaburkan sesuatu ke dalam alat makeup itu? Lagi pula, semuanya masih tersegel rapi. Ujar Ken, kembali meyakinkan Puput untuk mengambil perlengkapan makeup pemberiannya. Puput kembali tersenyum bahagia, meyakini semua perlengkapan makeup yang ditujukan untuknya aman. Entah siapa yang mengirimkan alat makeup ini. Yang jelas, aku sangat berterima kasih. Ujar Puput, girang. Sama-sama, Put. Lirih Ken. Apa?
Kau mengatakan sesuatu? Tanya Puput, yang sedikit mendengar ucapan lirih Ken. Ya, barusan aku menggerutu karena kau mengganggu waktu istirahatku. Ketus Ken, memasang wajah jengkel. Hish, dasar kau ini. Bagaimanapun juga, aku harus mengucapkan terima kasih padamu karena sudah menemani memeriksa benda-benda ini. Kata Puput dengan tulus. Terima kasih ya, Mas Ken. Ucap Puput dengan senyuman manisnya, lalu masuk menenteng paper bag-nya. Ken mendadak mematung, seolah terhipnotis dengan kata-kata Puput. Mas Ken.